Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau mendemonstrasikan implementasi genetik algorithm di Python. Ini berikut materinya ya. Untuk capaian pembelajarannya yang pertama di sini ada mahasiswa mampu memahami konsep dan cara kerja GA di Python. Kemudian ini mahasiswa juga harus mampu mengimplementasikan penyelesaian permasalahan dalam model GA di Python. Ini sebelum kita ke Python, ini akan dijelaskan dulu ya langkah-langkahnya melalui PowerPoint ini. Jadi yang pertama, ini ada proses inisialisasi. Ini kita membuat bit string secara acak ya. Ini langkah pertama adalah membuat populasi bit string secara acak. Kemudian kita bisa menggunakan nilai boolean true dan false, nilai string 0 dan 1, atau nilai integer 0 dan 1. Dalam hal ini, kita akan menggunakan nilai integer. Ini kita dapat menghasilkan larik nilai integer dalam suatu rentang menggunakan fungsi ranIn ya. Dan kita dapat menentukan rentang sebagai nilai yang dimulai dari 0 dan kurang dari 2. Misal 0 atau 1. Kita juga akan mewakili solusi kandidat sebagai daftar dan bukan array sampai untuk menjaga semuanya tetap sederhana. Kemudian membuat populasi bit string secara acak. Ini populasi awal bit string acak dapat dibuat sebagai berikut ya, di mana npop di sini ini adalah wrapper parameter yang mengontrol ukuran populasi, dan untuk n-bits-nya ini adalah wrapper parameter yang mendefinisikan jumlah bit dalam solusi kandidat tunggal. Pada contoh ini misalkan npop-nya itu sama dengan 5 dan n-bits-nya sama dengan 3. Kemudian enumerate generation. Ini kita dapat menghitung lebih dari sejumlah iterasi algoritma. Dalam hal ini dikendalikan oleh hiperparameter bernama niter. Kemudian iterasinya yang pertama kita evaluasi semua kandidat solusi. Langkah pertama ini dalam iterasi algoritma adalah mengevaluasi semua kandidat solusi. Kemudian kita akan menggunakan fungsi bernama objektif sebagai fungsi objektif umum dan memanggilnya untuk mendapatkan skor fitness yang akan kita perkecil. Code seperti ini ya. Kemudian kita akan dapat memilih parents atau orang tua yang akan digunakan untuk membuat offspring ya atau anaknya. Kemudian fungsi turnamen selection. Di sini prosedur pemilihan turnamen dapat diimplementasikan sebagai fungsi yang mengambil populasi dan mengembalikan satu orang tua terpilih. Nilai K di sini ditetapkan pada 3 dengan argumen default ya, tetapi kita dapat bereksperimen dengan nilai yang berbeda. Dan untuk memilih parents-nya, kita dapat memanggil fungsi ini 1 kali untuk setiap posisi dalam populasi untuk membuat daftar orang tua. Seperti ini. Dan kita dapat membuat generasi berikutnya. Untuk membuat generasi berikutnya, pertama ini membutuhkan fungsi untuk melakukan crossover. Fungsi ini akan mengambil 2 orang tua dan tingkat crossover. Kemudian crossover rate adalah hiperparameter yang menentukan apakah crossover dilakukan atau tidak. Dan jika tidak, orang tua ini akan disalin ke generasi berikutnya. Ini adalah probabilitas dan biasanya memiliki nilai besar mendekati 1. Untuk fungsi crossover, ini mengimplementasikan crossover menggunakan penarikan angka acak dalam rentang 0 dan 1 untuk menentukan apakah crossover dilakukan. Kemudian memilih titik pisah yang valid jika crossover akan dilakukan. Untuk fungsi mutasi, ini prosedur ini hanya membalik bit dengan probabilitas rendah yang dikendalikan oleh hiperparameter rmut ya di sini.
Kemudian untuk membuat generasi berikutnya, kita dapat mengulang daftar orang tua dan membuat daftar anak untuk digunakan sebagai generasi berikutnya dan memanggil fungsi crossover dan mutasi sesuai kebutuhan. Ini fungsi lengkap untuk GA. Ini kita dapat menyusun ke dalam fungsi bernama genetic algorithm ya, yang mengambil nama fungsi tujuan dan hiperparameter pencarian dan mengembalikan solusi terbaik yang ditemukan selama pencarian. Ini berikut source code-nya. Kemudian implementasi fungsi GA untuk fungsi OneMax. Ini permasalahan OneMax digunakan untuk mengevaluasi string biner berdasarkan jumlah 1 dalam string. Misalnya bit string dengan panjang 20 bit akan memiliki skor 20 untuk string semua 1. Kemudian mengingat kita telah mengimplementasikan algoritma genetika untuk meminimalkan fungsi tujuan, ini kita dapat menambahkan tanda negatif pada evaluasi, sehingga nilai positif yang besar menjadi nilai negatif yang besar. Kemudian untuk fungsi OneMax, di bawah ini mengimplementasikan dan mengambil bit string nilai integer sebagai input dan mengembalikan jumlah nilai negatif. Selanjutnya, kita dapat mengkonfigurasi pencarian. Pencarian ini akan berjalan selama 100 iterasi ya di sini. Dan kita akan menggunakan 20 bit dalam solusi kandidat pakai variabel n bits, yang berarti fitness optimal adalah 20. Kemudian ukuran populasi akan menjadi 100 dan menggunakan tingkat persilangan 90%. Error cross-nya 0,9 ya. Dan tingkat mutasi itu 5%. Konfigurasi ini dipilih setelah sedikit trial and error. Dan pencarian dapat dipanggil dan hasil terbaik dilaporkan. Pencariannya dan ini hasil terbaiknya sudah selesai ya di sini. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pencarian menemukan solusi optimal setelah sekitar 8 generasi. Untuk catatan, hasil yang diperoleh setiap kali menjalankan ini mungkin berbeda karena sifat stokastik dari algoritma atau prosedur evaluasi atau perbedaan dalam presisi numerik. Ini juga harus dipertimbangkan untuk menjalankan contoh beberapa kali dan membandingkan hasil rata-rata. Kemudian implementasi fungsi GA untuk fungsi continue. Permasalahan real lebih cenderung ingin mengoptimalkan fungsi continue. Sebagai contoh, sini kita dapat mendefinisikan fungsi minimalisasi X kuadrat ya, yang mengambil variabel input dan memiliki optima pada fungsi F ini. Kemudian kita dapat meminimalkan fungsi ini dengan algoritma genetika. Pertama, kita harus mendefinisikan batasan setiap variabel input. Kita gunakan variabel bounds. Kemudian tentukan n bits-nya sebagai jumlah bit per variabel input ke fungsi tujuan dan mengaturnya menjadi 16 bit. Ini berarti string bit kita yang sebenarnya akan memiliki 16 kali 2, yaitu 32 bit. Mengingat di sini ada 2 variabel input. Kemudian kita harus memperbarui tingkat mutasi kita sesuai dengan input tersebut. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa populasi awal ini membuat bit string acak yang cukup besar. Dan akhirnya kita perlu mendekode bit string ke angka sebelum mengevaluasi masing-masing dengan fungsi tujuan. Kita dapat mencapai ini dengan terlebih dahulu mendekode setiap substring ke bilangan bulat, kemudian menskalakan bilangan bulat ke kisaran yang diinginkan. Nah, ini akan memberikan vektor nilai dalam rentang yang kemudian dapat diberikan ke fungsi tujuan untuk evaluasi. Di fungsi decode-nya, ini mengimplementasikan dengan mengambil batas fungsi, jumlah bit per variabel, dan bit string sebagai input, dan mengembalikan daftar nilai nyata yang dikodekan. Untuk kemudian ya, kita dapat memanggil ini di awal loop algoritma untuk memecahkan kode populasi, kemudian mengevaluasi versi populasi yang didekodekan. Dan ini untuk menjalankan contoh dan melaporkan hasil dekode terbaik di sepanjang jalan dan solusi dekode terbaik di akhir proses.
Nah, dalam kasus ini kita dapat melihat bahwa algoritma menemukan input yang sangat dekat dengan fungsi f ini. Ya, selanjutnya kita akan coba di Python. Kita ulang dari awal ya. Oke, pertama ini kita import NumPy. Ini langkah pertama, seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi ya. Ini membuat populasi bersering acak dengan n-nya sama dengan 5, n-bitsnya sama dengan 3. Untuk populasinya kita pakai random dengan range integer. Ini kita run. Kemudian selanjutnya kita hitung lebih dari 9 iterasi algoritma. Dan prosedur pemilihan turnamen dapat diimplementasikan sebagai fungsi yang mengambil populasi dan mengembalikan satu orang terpilih. Turnamen selection-nya. Oke, selesai. Dan kita lakukan crossover untuk dua parents untuk membuat dua offspring atau dua children. Ini kita lakukan mutasi di sini menggunakan flip ya. Kemudian kita pakai fungsi kinetic algorithm. Selesai. Dan implementasi untuk permasalahan OneMax. Objektifnya saya definisikan OneMax. Kita set parameternya ya. Kita konfigurasi pencariannya. Kemudian kita panggil dan kita lihat hasil terbaiknya. Nah, ini sudah selesai. Hasil terbaiknya ini. Dan berikutnya implementasi untuk fungsi continue. Ini fungsi objektifnya, kita spesifikasikan dulu. Kita set bounds-nya, n-bits-nya kita set 16. Nanti jangan lupa ya, nanti ada 32 bit karena inputannya ada 2. Kemudian kita perbarui tingkat mutasinya. Ya, inisial populasi. Ya. Nah, kemudian kita lakukan decoding ya, decode-nya. Selesai. Kemudian kita panggil di genetic algorithm-nya. Dan terus dari sini kita bisa lihat ya bahwa algoritma ini menemukan input yang sangat dekat dengan fungsi f ini yang nilainya 0, 0 ya. Yang paling dekat dengan fungsi f ini 0, kena negatif 0,0015 sekian. Ini nilainya 0. Untuk materi hari ini selesai. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk download code-nya ada di bagian deskripsi video ini ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.